Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kami ya. Perkembangan ekonomi maritim di Indonesia. Dari ketiga gambar ini, kita dapat melihat di gambar yang kedua ada peta Indonesia di antara negara-negara ASEAN. Indonesia di antara negara-negara ASEAN adalah negara kepulauan, dan di dunia pun Indonesia termasuk salah satu negara kepulauan terbesar. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, sedangkan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Perkembangan ekonomi maritim di Indonesia, kita akan belajar tentang sejarah ekonomi maritim di Indonesia dan potensi ekonomi maritim di Indonesia. Tapi sebelumnya kita akan cari tahu dulu nih, apa sih pengertian negara maritim? Nah, negara maritim adalah suatu negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada daerah daratan, atau dapat juga dikatakan sebagai negara yang berada di wilayah yang lautnya sangat luas. Contohnya adalah negara Indonesia. Sejarah ekonomi maritim di Indonesia. Masa sebelum penjajah. Jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia, orang-orang Indonesia sendiri sudah pernah melakukan hubungan dagang dengan negara-negara lain melalui jalur sutra. Lebih tepatnya, sudah mulai sejak zaman kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Negara-negara yang pernah melakukan hubungan dagang dengan Indonesia seperti Cina, Gujarat, dan pedagang dari Timur Tengah. Oke. Sejumlah kerajaan di Indonesia pernah menjalankan perekonomian maritim, mulai dari yang bercorak Hindu-Buddha sampai kerajaan yang bercorak Islam. Beberapa contoh kerajaan tersebut adalah Sriwijaya, Samudra Pasai, Kesultanan Aceh, dan Kesultanan Banten. Masa penjajahan. Pada masa penjajahan, negara-negara Eropa seperti Portugis, Inggris, dan Belanda menguasai perekonomian maritim di wilayah Indonesia. Tujuan awal mereka adalah mencari rempah-rempah di wilayah Indonesia. Seperti contoh, pada tahun 1511, bangsa Portugis sudah datang dan menguasai Selat Malaka yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, pada waktu itu, Portugis berusaha melakukan monopoli perdagangan di Selat Malaka, sehingga bangsa Indonesia tidak dapat melakukan perdagangan dengan negara-negara lain. Yang ketiga adalah masa kemerdekaan. Dari masa pemerintahan Presiden pertama RI hingga Bapak Jokowi, Indonesia banyak membuat dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kemaritiman. Seperti semua kapal yang berlayar mencari ikan harus menggunakan bendera Indonesia. Faktor penyebab keanekaragaman hayati laut. Nah, Indonesia juga mempunyai keanekaragaman hayati laut. Apa aja sih penyebabnya? Yuk kita lihat. Yang pertama, Indonesia terletak di garis khatulistiwa sehingga banyak terdapat cahaya matahari. Yang kedua, Indonesia terdiri dari ribuan pulau-pulau. Ya, ini udah pasti karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Yang ketiga, Indonesia memiliki banyak gunung, baik darat maupun laut. Salah satu contoh gunung di darat adalah Gunung Merapi. Dan salah satu contoh gunung yang ada di laut adalah Gunung Anak Krakatau. Dan yang terakhir, Indonesia memiliki wilayah geografis tertentu. Seperti yang tadi saya udah bilang di awal, bahwa Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra. Samping itu, wilayah geografis tertentu Indonesia adalah Indonesia merupakan negara kepulauan. Potensi perekonomian maritim di Indonesia ada perikanan, pariwisata bahari, penyelaman, aktivitas pantai, aktivitas pelayaran, energi terbarukan laut, transportasi laut, minyak bumi dan gas lepas pantai, dan industri dan jasa maritim.
Oke, akan kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke perikanan di Indonesia. Pertama, ada jenis ikan di Indonesia. Perikanan di Indonesia mencakup ikan demersal, ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan karang, udang, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. Kelompok ikan di Indonesia ada kelompok ikan demersal adalah jenis ikan yang sebagian besar dari masa kehidupannya berada di dasar laut atau dekat dasar perairan. Kelompok ikan pelagis adalah jenis-jenis ikan yang sebagian besar dari siklus kehidupannya dekat permukaan air laut seperti ikan tuna. Nah, ini ada 11 wilayah pengelolaan perikanan. Apa aja sih? Yuk kita cek. Ada Selat Malaka, Samudra Hindia bagian barat, Samudra Hindia sebelah selatan Jawa, Laut Tiongkok Selatan, Laut Jawa, Selat Makassar dan Laut Banda, Teluk Tomini, Laut Sulawesi, Teluk Cendrawasih, dan Laut Arafura. Energi terbarukan laut. Energi ini memiliki potensi ekonomi. Jenis energi terbarukan laut antara lain ada energi arus laut, energi angin laut, energi gelombang, dan energi pasang surut. Kemudian ada transportasi laut. Transportasi laut di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar karena merupakan jalur utama bagi angkutan batu bara, angkutan kelapa sawit, angkutan minyak bumi dan gas, serta angkutan peti kemas. Kemudian ada industri dan jasa maritim. Industri galangan kapal, perairan, dan mesin, fiber optik dan kabel laut, perangkat lunak untuk manajemen pelabuhan dan transportasi laut, dan perangkat lunak untuk prediksi lokasi sumber ikan, cuaca, dan kondisi geografis. Kemudian ada minyak bumi dan gas lepas pantai. Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Emisi dan Sumber Daya Minyak tahun 2016 tercatat sekitar 70% cadangan migas Indonesia terdapat di lepas pantai. Oke, stay at home, stay creative, and don't forget to always study. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.